Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Halo teman-teman, oke, selamat pagi semuanya menjelang siang. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, teman-teman, saya pada pagi hari ini mau memberikan satu pengajaran singkat lah ya, satu pengajaran singkat tentang masalah mindset. Tentang masalah mindset dan masalah mental di dalam berinvestasi ya teman-teman. Ini sangat penting supaya ketika Anda semua masuk di dunia cryptocurrency atau berinvestasi di sini ya teman-teman, Anda sudah diperlengkapi dulu dengan ya seperangkat mindset atau mental yang benar ya teman-teman. Jadi yang namanya investasi, baik itu di saham, di kripto, itu tidak ada yang seperti lampu Aladin ya teman-teman. Anda tinggal minta gosok-gosok ya, kayak di televisi Anda lihat tiba-tiba celing langsung muncul begitu ya. Ini terlalu banyak saya lihat mindset seperti ini, mental seperti ini, akhirnya ya jadi bikin rusuh seluruh market jadinya begitu. Di saham juga begitu. Tapi kalau di saham ya teman-teman, dari pengalaman saya di saham, orang yang kerjanya keluar masuk market gitu, tiktokan istilahnya ya, sebetulnya hasilnya nggak terlalu seberapa juga dibanding orang yang sabar seperti itu. Saya ada senior ya, dosen lah, itu beliau di ITB, itu terkenal dengan julukan multi bagger. Beliau adalah multi bagger investor di saham gitu. Yang saya dengar, Anda tahu tidak? Ya, beliau tidak mau jual sebelum cuan 100%. Begitu. Saya dengar dari salah satu anak didiknya lah, kalau nggak salah ya. Begitu. Rata-rata pertumbuhannya sekitar 200 sampai 250% per tahun dia punya aset. Begitu. Yang saya dengar loh ya, dari beberapa ratus juta, ya sekarang udah berapa ya, puluhan miliar sudah asetnya. Nah, kemudian saya mau kasih gambaran juga tentang apa itu sabar bagi Anda sekalian. Di saham ya, coba Anda cari yang namanya Bapak Lo Keng Hong. Nah itu penuh itu di YouTube, itu banyak sekali testimoni tentang beliau. Itu suka diundang kemana-mana itu beliau itu untuk memberikan wejangan lah ya. Nah beliau itu tahu nggak, backgroundnya itu adalah office boy. Nah kalau coba sekarang Anda lihat office boy di kantor, kira-kira berapa gajinya office boy? Paling juga UMR ya. Tapi percaya tidak Anda, beliau punya investasi di saham itu saat ini dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahunan lah ya. Yang saya tahu terakhir itu 3,5 triliun lebih loh total aset beliau. Mungkin udah lebih, mungkin udah 5 triliun sekarang. Begitu. Ya dividen saja itu dapat dari satu perusahaan bisa belasan miliar. Nah, orang sekarang melihat tuh wanginya beliau. Orang tidak melihat bagaimana susah payahnya dulu beliau itu ketika masih office boy, berhemat, menabung, beli saham, sabar menunggu, sabar. Nah ini nih, masalah sabar ini menjadi PR sekali bagi kita semua. Saya ada saham yang sudah 3 tahun saya hold sampai sekarang. Dan di depan mata saya sudah cuan sekarang. Cuman saya belum mau jual. Begitu. Jadi perlu bagi Anda memperlengkapi diri, mindset, pola pikir bahwa holder is winner. Ya, nah ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh sama Anda tentang khususnya ya, tentang Shiba Inu ini. Ini kan sangat fantastis sebetulnya ya beritanya. Coba kita lihat ya teman-teman, kita belajari. Ini
kalau kita lihat asal muasalnya, ini saya pakai chart ini udah all sejak sepanjang perjalanan hidupnya, maksudnya ini Shiba Inu ya teman-teman, jangan nanti dibilang saya bohong lagi. Ya, ini kalau Anda lihat di launchingnya di sini itu tanggal berapa ini ya? Nah itu dia, tanggal 2 bulan 8 ya, itu 0,00 berapa itu? 0000746 ya, 746. Oke ya, 0000 kita catat dulu ya, 0,0000 nolnya 5 ya teman-teman, 746 begitu ya. Coba kita lihat dulu. 746. Oh ini sempat turun ya. Coba kita lihat dulu nih. Sempat turun dia. Saya mencatat sempat turun dia ke 253. Nah, di sinilah misalnya. Nah, cuman ini karena kecil ya perubahannya, makanya nggak terlihat sehingga cuman garis lurus dibuat. Nah, coba kita ambil deh itu 0,000. Pokoknya nolnya 5 di belakang koma ya. 253 saya sempat tangkap. Nah, 253 aja ya. Oke. Itu pada tanggal, saya catat pada tanggal 11 bulan 8. 11 bulan 8. Nah, di sini tadi saya catat. Itu dia, 11 bulan 8. Nah, itu ya, 253 ya. Nah, anggaplah di situ kita starting point-nya. Dengan volume perdagangannya selama 24 jam terakhir, pada saat itu cuma 42,39 million. M itu, ini kan bahasa Inggris, million. Million itu juta. Belum dilirik orang loh ini. Perdagangannya cuma 42 juta. Begitu dalam 24 jam terakhir. Nah, coba Anda bandingkan persesuaiannya saat ini ya. Misalnya contoh coin market cap ya. Coba kita lihat misalnya QRT misalnya ya. QRT itu berapa sih dalam 24 jam terakhir nih, lihat nih. 1, 2, 3. Ini 1,4 miliar loh ini teman-teman. Nih, 1,4 miliar ini volume perdagangannya dalam 24 jam terakhir. 1,4 miliar ya. Coba Anda bandingkan dengan di sini. Yang tadi saya bilang itu. Dalam di tanggal 11 bulan 8 ya. Nah, tuh. Cuman 42,39 juta. Nggak ada apa-apanya ini. Ini dibandingkan si QR kita itu apa ya? Cuman seujung rambut lah. Dibanding ini 1,4 miliar. Begitu ya. Nah, jadi coba Anda melihat itu jauh meneropong ke depan. Ya, selama 1 tahun ke depan. Lihat ya, tanggal 11 bulan 8. Coba Anda lihat sekarang ini. Ya, ketika dia di tanggal 27 bulan 10 sudah bertengger di harga 1,1317 rupiah dengan volume perdagangan dalam 24 jam terakhir 552,44 triliun juta. Awalnya juta loh ya, awalnya juta di sini. Nah, awalnya juta 42,39 tadi ya. Nah, itu 42,39 juta total perdagangan dalam sehari semalam menjadi 552 triliun 44. Nah, kalau Anda bagikan ini teman-teman 1,1317 ya, coba saya tunjukin sama Anda kalkulatornya biar percaya. Ya, saya mau mengajarkan satu mental ini sama Anda ya. Harga di sini tadi kan udah 1, berapa itu? 1,1317 dibagi tadi harga di sini tuh saya bilang nolnya 5 ya, dibagi 0,00000 ya, 253 sama dengan segitu loh teman-teman. Dikali dengan 100% sama dengan, Anda lihat tidak? Itu dalam, kalau kita hitung dengan tepat ya, secara lebih teliti, dari sini yang saya ngomong 11 bulan Agustus ini sampai sini itu 1 tahun lebih. Kalau saya hitung sekitar 453 hari. 453 hari. Ya. Jadi dalam waktu 453 hari
itu nilai investasi Anda menggelembung luar biasa dahsyat. Dari semut menjadi gajah raksasa ya. 44.731.225%. Alias naik dia ya. Kalau misalnya Anda invest di sini 100.000 pada tanggal 11 bulan 8, 100.000 dalam 453 hari Anda ya, aset Anda dari 100.000 itu, uang jajan itu teman-teman, sudah berubah menjadi gajah yang besar sekali. Besarnya adalah 731.225.000. Intinya 44,7 miliar. Coba saya ajak Anda membayangkan dulu deh. Mudah-mudahan sih bisa membayangkannya ya. Betapa Anda mungkin nggak akan percaya yang namanya uang jajan 100.000 itu bisa kayak disulap loh ya sama market ini menjadi 44,7 miliar. Lalu pertanyaannya, apa sih yang membuat orang itu jadi gagal? Nanti saya akan ngomong nih faktor-faktor yang membuat jadi gagal orang di kripto habis ini ya. Apa sih yang membuat jadi gagal? Pertama, dia nggak sabaran teman-teman dari sini. Ini memangnya siapa yang sabar dari bulan Agustus di sini ya sampai akhirnya bulan berapa ini ya? Nah, Agustus lagi ya, begitu. Iya, Agustus lagi nih ya. 1 tahun nggak kemana-mana. Coba aja Anda lihat nih, gitu-gitu aja cuma. Paling juga ya ini dari nolnya 5, ini mungkin naik lah ya, nolnya udah 3, naik 100 kali lipat lah. Tapi belum seberapa, gitu. Nah, kalau kita lihat ini harganya malah wah luar biasa ya. Nah, kalau Anda nggak sabaran udah setahun aja, ini belum tentu kemana-mana loh. Tapi ya mujizat terjadi ya, luar biasa. Mulai langsung. Dan di sini, nah di sini kalau Anda nggak sabaran mungkin ya mungkin udah jualan kali ya di sini. Udah dapat 0,5. Dari nolnya 5 di belakang koma ke 0,5. Wey, udah berapa itu? Ya udah lumayan loh, udah luar biasa lah ya, udah luar biasa, udah jutaan persen juga. Gitu. Tapi inilah keunggulannya dan rezeki bagi orang yang penyabar. Lihat nih sampai di sini. Nah, begini. Nah, kalau Anda bersabar begitu, yakin, tapi setelah dilakukan do your own research loh ya. Betapa luar biasanya kan? 100.000 itu ya ampun, kalau Anda tinggal di kompleks di kompleks perumahan di Jakarta teman-teman, saya mau kasih tahu sama Anda, uang bayaran komplek aja sebulan itu lebih dari 100.000 loh. Lebih dari 100.000. Ada yang bervariasi lah tergantung lokasinya ya. Gitu. Ada yang 150.000, ada yang 200, ada yang 2,5, tergantung lah. Kalau Anda tinggalnya di daerah Jakarta atau di daerah Tangerang yang agak-agak elit, mungkin 500.000 per bulan. Lalu apa susahnya gitu loh menginvestasikan di Shiba Inu ini gitu, 100.000, udah Anda simpan aja, tutup aja, tidur aja, pergi. Itu kata Pak Lokeng Hong. RTIS. Itu yang harus dilakukan. RTIS, reading. Jadi Anda harus banyak membaca, bukan banyak mendengar gosip. Makanya dibilang do your own research. Baru thinking, Anda harus berpikir, menganalisa. Biasakan otaknya dipakai, bukan emosinya. Makanya jangan FOMO, harus thinking. RT, baru I, investing, baru Anda membeli. Itu pun saya bilang selalu, belilah, pilihlah barang yang bagus, harganya masih murah. Nah kayak gini ini kan murah. Ini harga apa ini teh? Nolnya 5 di belakang. Sampah aja lebih mahal daripada ini. Betul nggak yang saya ngomong? Contohnya bekas botol Aqua. Iya kan? Anda tahu nggak? Itu sama pemulung dijual loh. Diambil, dijual, dikutip, nanti dijual kiloan. Lebih mahal itu daripada ini. Lebih bernilai sampah daripada ini. Artinya ini mah nggak dilirik. Udah masukin aja 100.000, udah diamin aja. Nah, istilah orang di grup saya itu, jadi naga ya jadi naga, jadi abu ya jadi abu. Ya begitu. Kan begitu. Sabar-sabar aja biarin. Nah, kebayang nggak Anda?
Kalau 100.000 uang jajan yang tadinya mungkin Anda buang, nah itulah 100.000 kan nggak seberapa ya. Bagi orang kota loh ya, maksud saya ya. Di Jakarta mah 100.000 orang nggak lirik, itu mah biasa lah. Ya, tiba-tiba berubah dalam setahun 453 hari, Anda sudah menjadi miliarder luar biasa. 44,7 miliar. Ajaib kan? Nah, pesan sponsornya ini yang saya mau ajarin kepada kita semua. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Yang pertama, teman-teman, bukan masalah berapa besar Anda investasi. Bukan. Karena makin besar juga Anda investasi, ternyata salah gerbong, salah koinnya yang Anda pilih, raib, rakpul pula, scam. Ya, kalau orang Medan bilang selamat malam udah. Gitu, bukan. Anda lihat, saya ulangi sekali lagi. Saya selalu bilang, gunakan aja uang jajan. 100-200 ribu kan nothing tulus. Hilang juga ya, nggak seberapa lah. Tapi kalau Anda masukin di sini, misalnya 10 juta, 5 juta, 2 juta, begitu. Gonjang-ganjing, gonjang-ganjing, gonjang-ganjing. Wah, itu bisa Anda nggak tenang-tenang pas mau tidur ya. Bingung, kepikiran terus. Nah, tapi kalau 100 ribu aja, ya udah diem aja, tidur aja gitu. Tiba-tiba berubah jadi raksasa di sini. Who knows kan? Kita nggak tahu. Itu pelajaran pertama. Bukan masalah berapa besar Anda investasi. Tidak melulu masalah itu. Tapi seberapa besar growth, ini yang lebih penting. Growth, persentase growth-nya yang lebih penting. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran kedua, risk management. Dengan Anda membeli hanya uang jajan di sini, Anda meminimalisasi kehilangan uang dalam jumlah yang besar. Ini syukur kalau naik seperti ini. Kalau rakpul, kan selesai ceritanya, gitu loh. Ya, jadi saya selalu mendorong dan mengulang-ulang di grup saya. Ya, risk management itu sangat prinsip sekali di dalam dunia cryptocurrency. Karena banyak faktor X yang bisa terjadi, teman-teman, dan mempengaruhi di sekitar kita. Kita nggak bisa melihat masa depan masalahnya. Ya, kemudian yang ketiga, patience make a difference. Ya, ini pelajarannya. 3 aja, tapi ini pun udah dalam. Patience make a difference. Antara orang sabar sampai sini dengan nggak penyabar sampai di sini, itu pun nasibnya berbeda loh. Nah, berbeda, ini 1,13, ini 0,5. Jadi, di dunia investasi, apalagi cryptocurrency seperti ini, saya mau ngasih tahu, nasib Anda ya sebagian besar ditentukan oleh kesabaran Anda. Kalau Anda nggak sabaran, kerjanya mudah terpengaruh kiri kanan, ya, selalu bawaannya emosional, nggak pernah mengkaji sehingga Anda mantap begitu ya, pendiriannya mudah goyah, ya nasibnya cuma sebegitulah. Oke teman-teman, itu aja yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini tentang masalah pentingnya mindset seorang investor yang memandang jangka panjang. Pandanglah jangka panjang, bukan jangka pendek teman-teman. Ya betul, kita bisa saja bermain jangka pendek satu wallet tertentu ya, supaya ada penghiburan lah bagi Anda. Memang menunggu itu kan nggak enak, apalagi menunggu setahun ya, nggak kemana-mana. Nggak enak loh teman-teman. Oke, buatlah satu wallet khusus untuk short term gitu loh. Ngambil 200-300% ya kan, hit and run begitu. Silakan begitu. Tapi Anda harus punya juga satu wallet yang khusus spesial jangka panjang. Saya punya teman-teman. Saya udah pernah bilang kan, ada 12 wallet saya. Saya ada spesial untuk jangka pendek, ada untuk jangka panjang. Trust wallet misalnya, saya pasang di situ. Ya, Buff Doge saya pasang di situ. Biarin aja, diamin aja setahun. Begitu. Jadi nggak usah ribut-ribut, baru 3 bulan juga. Oke ya teman-teman, segitu aja. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pencerahan masalah mindset di dalam berinvestasi ya teman-teman. Sampai ketemu pada konten berikutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar. Gunakan uang dingin, bukan uang panas. Dan see you at the top.